Siapa yang tidak mengenal pahlawan wanita Cut Nyak Dien? Wajahnya terpampang jelas di buku-buku sejarah. Namun, apakah kita mengetahui bagaimana kehebatan beliau dalam melawan penjajahan Belanda di tanah Aceh? Apakah generasi muda sekarang bisa mewarisi semangat juangnya? Cut Nyak Dien adalah lambang Wonder Woman-nya Indonesia dan seharusnya menjadi panutan bagi perempuan-perempuan di zaman sekarang. Berikut adalah sejarah singkat perjuangan Cut Nyak Dien melawan kejamnya penjajahan Belanda di bumi Aceh. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua orang tahu sejarah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Cut Nyak Dien lahir dari keturunan bangsawan Aceh di Lampadang, Kerajaan Aceh, pada tahun 1848. Ayahnya adalah Teku Nanta Setia, seorang ulu balang atau bangsawan, sementara ibu Cut Nyak Dien merupakan seorang putri ulu balang Lampagar. Berasal dari keluarga yang taat beragama, tak heran jika sejak kecil Cut Nyak Dien telah digembleng dengan ilmu agama yang kuat. Keluarga Cut Nyak Dien tinggal di Aceh Besar, wilayah Enam Mukin. Cut Nyak Dien memperoleh pendidikan pada bidang agama dan juga pendidikan di rumah tangga. Dikutip dari berbagai sumber, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga pada tahun 1863. Saat itu, usianya baru menginjak sekitar 15 tahun. Sang suami merupakan putra Ulu Balang Lamnga ke-13. Setelah sempat kesulitan menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Belanda akhirnya menduduki wilayah Enam Mukin, termasuk Keraton Sultan pada tahun 1874 sampai 1880. Masuknya penjajah Belanda memaksa rakyat Aceh, tak terkecuali Cut Nyak Dien dan anaknya mengungsi pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Namun, Teku C. Ibrahim Lamnga tidak ikut mengungsi dan terus berjuang mengusir Belanda. Sayangnya, suami Cut Nyak Dien tewas di tangan penjajah dalam pertempuran pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Kematian Teku C. Ibrahim itu menjadi titik awal kemarahan Cut Nyak Dien kepada penjajah. Ia pun bersumpah meneruskan perjuangan suami mengusir dan melawan Belanda dari tanah Aceh. Pasca kematian suaminya, Cut Nyak Dien dipinang oleh Teku Umar pada tahun 1880. Cut Nyak Dien menerima pinangan Teku Umar dengan syarat dirinya diizinkan ikut bertempur melawan penjajah. Bersama Teku Umar yang juga seorang pejuang, semangat perang Cut Nyak Dien dan rakyat Aceh terhadap Belanda semakin membara. Teku Umar menggunakan strategi perang berteman dengan Belanda. Lewat cara itu, pasukannya berhasil memiliki perlengkapan perang. Strategi pengkhianatan itu disebut Heid Verat van Teku Umar, artinya pengkhianatan Teku Umar. Strategi pengkhianatan itu membuat Belanda sangat berang dan berambisi untuk menangkap Teku Umar dan Cut Nyak Dien. Sayangnya, berbagai serangan tak jua membuat kedua pahlawan Aceh itu tertangkap. Cerita penangkapan itu berawal saat Jenderal Johannes Benedictus van Heutz memanfaatkan ketakutan masyarakat dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan. Sehingga Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya, Teku Umar gugur tertembak peluru ketika Cut Gambang, anak Cut Nyak Dien, menangis karena kematian ayahnya. Ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya. Cut Nyak Dien berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid," kata Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak Dien sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukan-pasukannya. Anak buah Cut Nyak Dien yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Betong Les Hage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh.
Sayangnya, aksi Cut Nyak Dien berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien pun ditangkap, sementara anaknya, Cut Gambang, berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur membaik. Namun, Cut Nyak Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Setelah hampir 8 tahun di pengasingan, tepatnya pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien wafat karena faktor usia. Perempuan tangguh yang ditakuti penjajah itu meninggal dalam kesunyian di tempat pengasingannya di Sumedang, Jawa Barat. Namun, makam Cut Nyak Dien tidak serta-merta ditemukan. Pusara pahlawan perempuan Aceh itu baru ditemukan setengah abad kemudian, atau tepatnya pada tahun 1959. Pencarian makam Cut Nyak Dien berlangsung lama dan dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang ditemukan di Belanda. Pada batu nisannya terangkum riwayat hidup dan juga tertera surah At-Taubah dan Al-Fajr. Cut Nyak Dien baru diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964 berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964. Mengenang perempuan perkasa dari tanah Rencong itu berarti mengenang keberanian rakyat Aceh dalam melawan Belanda. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, bye-bye.